Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Temanya adalah kebangkitan yang ajaib. Nah, saudara, hari ini kita merayakan dan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, berbicara tentang kebangkitan, saudara, ini adalah topik yang sangat dalam dan luas dibicarakan ya. Nggak mungkin untuk disampaikan dalam waktu yang singkat. Dan hari ini saya akan menyampaikan sebagian kecil dari arti kebangkitan ini yang saya beri tema kebangkitan Tuhan yang ajaib. Nah, saudara, 2000 tahun yang lalu, Tuhan hadir di bumi, saudara. Dia datang menjelma menjadi manusia, ya, dan dia datang dengan satu tujuan, saudara, yaitu untuk menyelamatkan, untuk menebus kita semua, menebus umat manusia dari dosa. Nah, selama dia berjalan di muka bumi, dia melayani, dia mengajar tentang kerajaan Allah di berbagai tempat, dan Alkitab mencatat Tuhan juga melakukan banyak kesembuhan. Dia banyak melakukan mujizat, saudara. Ya, dia mencelikkan mata yang buta, menyembuhkan orang-orang, dia membangkitkan orang mati dan sebagainya, saudara. Nah, saudara, kita telah diajarkan dan percaya, saudara. Yesus itu adalah 100% manusia, tapi dia juga 100% Allah, saudara. Tetapi ketika dia ada di bumi, Tuhan Yesus sebagai manusia itu, saudara ya, itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebagai contoh, dia ada di Yerusalem, tapi di saat yang sama dia tidak ada di Galilea. Ya, ketika Yairus meminta Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya yang hampir mati, Tuhan Yesus harus berjalan ke rumah Yairus. Tetapi jangan salah, saudara ya. Ingat, dia itu 100% Allah. Kalau dia mau, dia sanggup ke rumah Yairus dalam sekejap mata, saudara. Nah, saudara ingat juga cerita tentang Yesus yang berjalan di atas air? Itu luar biasa, saudara. Artinya, dia dapat melakukan hal-hal yang tak terbatas, walaupun dia juga sebagai manusia, saudara. Dia menjadi manusia adalah karena misi penyelamatan. Dia mau menyelamatkan kita semua, saudara. Nah, mari kita baca di Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, saudara, dia itu mengosongkan dirinya ya dari surga supaya menjadi sama dengan manusia, saudara. Dia datang ya ke bumi, dia mengosongkan dirinya supaya apa? Sama dengan manusia. Supaya sama dengan saya, dengan Anda semua. Menjadi sama dengan manusia itu artinya dia menjadikan dirinya yang tak terbatas itu ya. Menjadi manusia yang seperti kita yang terdiri dari darah dan daging. Dia bisa merasakan lapar, saudara. Ya, dia bisa merasakan haus. Dia bisa mengalami pencobaan seperti kita. Hanya dia tidak berdosa. Dia bisa merasakan sakit. Bahkan dia bisa mati di kayu salib. Jadi jelas di sini Tuhan Yesus ya turun dari sorga menjadi manusia seperti kita semua ini, saudara. Nah, satu lagi, saudara ya. Kita baca di Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itulah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka, ya ini Tuhan Yesus ya, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, saudara, bayangkan ya, dikatakan maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Nah, nature-nya Tuhan itu bukan flesh dan blood ya, atau darah dan daging seperti yang ada pada manusia, saudara. Nggak seperti itu, saudara. Tapi dia mau menjadi sama ya, yang dikatakan tadi, jadi darah dan daging, saudara. Dia mau mengalami seperti yang apa yang manusia rasakan, karena dia sangat mengasihi kita, saudara. Dia mau seperti yang dikatakan ayat yang baru kita baca, supaya oleh kematiannya, ya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, saudara, itulah yang dia lakukan, saudara. Dia harus turun menjadi manusia ya, supaya dia menerima penghukuman atas dosa. Dan dia mati di kayu salib.
Dan dia akan bangkit, saudara. Nah, kita baca di Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, saudara, Tuhan bangkit, maut dikalahkan. Ya, puji Tuhan, saudara. Maut tidak lagi berkuasa. Tuhan sudah kalahkan maut. Ya, dan inilah kehendaknya supaya kita semua tidak usah mengalami maut lagi, saudara, sampai selama-lamanya. Karena iblis yang adalah penguasa maut telah dikalahkannya, saudara. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, maut itu apa sih? Nah, kita akan bicara sedikit, saudara ya. Maut ini di Roma 6:23 katakan, upah dosa adalah maut ya. Maut itu artinya kita mengalami ya keterpisahan dengan Allah. Artinya tidak ada Allah lagi dalam kehidupan kita. Orang yang mengalami maut itu seperti itu, saudara. Itu artinya apa? Tidak ada pengharapan, tidak ada sesuatu yang baik lagi yang bisa dialami, saudara. Bayangkan, saudara. Ya, yang baik itu udah nggak pernah ada lagi, saudara. Tidak ada masa depan, tidak ada sukacita, tidak ada kasih, tidak ada senyuman, tidak ada tertawa, tidak ada lagi pertolongan, dan sebagainya, dan seterusnya, saudara. Sampai selama-lamanya, saudara. Itu ngeri sekali, saudara. Serius. Ya, saudara ya. Jadi, keterpisahan dengan Allah selama-lamanya itu, ya, itulah yang dihadapi dan yang terjadi atas orang-orang yang mengalami maut itu, saudara. Satu aja, saudara ya, kayak tidak ada hal yang baik bisa dialami. Waduh, saya juga nggak bisa bayangkan, saudara. Tidak pernah menerima kebaikan lagi, saudara. Tidak pernah ada namanya kasih, saudara. Ngeri itu, saudara. Nah, mungkin, saudara, kita ada situasi persoalan yang kadang, saudara ya, kita berpikir atau merasakan, wah, Tuhan sudah nggak bersama kita lagi. Tuhan udah nggak peduli, mungkin Tuhan sudah tinggalkan saya. Nah, saudara, you have no idea what you think, saudara. Kalau Tuhan benar-benar meninggalkan kita ya, kalau Tuhan nggak pedulikan kita lagi, benar-benar dia berpisah ya, situasi persoalan kita tuh udah nggak ada apa-apanya, saudara ya. Kalau dibandingin kita mengalami maut, saudara. Itu baru benar-benar the real situasi persoalan yang luar biasa, saudara. Karena ya itu yang saya sebutin tadi, kita udah nggak ngalamin namanya lagi kehidupan, masa depan, segala sesuatu yang baik. Ngeri, saudara. Nah, itu maut, saudara. Nah, firman Tuhan, Yohanes 11 ayat 26. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Aduh, saudara. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Karena engkau telah mengalahkan maut. Dan di firman tadi dikatakan apa? Setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Itu artinya tidak akan mengalami lagi namanya maut, saudara. Duh, saudara, terima kasih. Kalau saya bayangkan itu, terima kasih sekali. Nggak bisa saya speechless, nggak bisa saya ucapkan. Terima kasih karena kita nggak akan mengalami namanya maut lagi, saudara. Karena kita orang yang percaya, saudara. Bayangkan, saudara. Cukup dengan percaya, ya, kita bisa mengalami namanya kehidupan, tidak akan mati selama-lamanya, saudara. Oleh sebab itu teruslah percaya, saudara. Hiduplah oleh iman, saudara. Ya. Kita tidak akan mengalami maut dan hidup selama-lamanya. Dan saudara, ketika Tuhan Yesus dibangkitkan dari kematian, dia mengenakan tubuh kemuliaan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, saudara. Dia tidak lagi dibatasi oleh apapun juga yang saudara bisa sebut. Nggak ada lagi, saudara. Tidak dibatasi apapun juga. Nah, maut itu, musuh terakhir aja, telah dikalahkan. Jadi dia memang udah
Udah nggak bisa lagi, nggak bisa mati, saudara. Udah hidup terus. Dia bisa memunculkan diri, ya, setelah dia bangkit, saudara, sekejap mata. Bisa menampakkan diri dalam rupa lain. Bisa menembus rumah yang terkunci. Dia bisa terbang, saudara. Ingat ketika dia naik ke surga, dia naik, saudara. Iya, itu apa bukan terbang itu, saudara? Itu luar biasa, saudara. Tapi itu semua tentang kemampuan fisiknya menjadi tidak terbatas, saudara. Nah, bagaimana dengan kekuasaannya? Nah, kita buka di Efesus 1 ayat 20-21. Yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan yang di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan oleh dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Nah, saudara, kita lihat dari ayat-ayat yang baru kita baca tadi, saudara. Tuhan telah dibangkitkan dari orang mati, saudara. Ya. Dan sekarang ini duduk di sebelah kanan Allah di sorga. Itu artinya setelah kebangkitan, Tuhanlah yang memegang kekuasaan dan otoritas tertinggi di alam semesta ini. Di segala alam, di segala dimensi, dia yang paling tinggi. Nah, ayat 21 dikatakan jauh lebih tinggi. Jadi bukan hanya lebih tinggi, saudara. Jauh, saudara. Lebih tinggi, saudara. Dari apa, saudara? Segala pemerintahan. Saudara sebut pemerintahan siapa? Oh, dia jauh lebih tinggi. Siapa penguasa dan penguasa? Kekuasaan apa? Kerajaan apa? Ya, saudara ya. Itu dia jauh lebih tinggi. Bangsa Israel dulu, saudara, waktu Yesus ada di bumi, ingin menjadikan Tuhan Yesus itu raja, saudara. Nah, kalaupun dia jadi raja, itu akan terbatas, saudara. Dia bisa jadi raja Israel, tapi itu hanya terbatas di bangsa Israel saja. Tetapi ketika dia dibangkitkan, dikatakan di firman ini, dia menjadi raja segala raja. Semuanya tunduk, saudara. Kekuasaan bukan saja tinggi, tapi jauh lebih tinggi. Ya, nggak terbayangkan betapa tingginya itu. Bukan itu saja, saudara, sampai di dunia yang akan datang. Jadi, dunia yang kekal, saudara. Dia akan terus-menerus nggak akan tidak berkesudahan. Semuanya itu kuasanya dia yang pegang. Tidak ada yang melebihinya lagi. Semuanya itu nggak ada apa-apanya, saudara. Jadi dalam hal kekuasaan, saudara, kekuasaan Tuhan itu unlimited, nggak terbatas. Nah, kita sudah belajar betapa hebat efek dari kebangkitan itu. Tetapi ada saja orang yang nggak percaya bahwa dia dibangkitkan. Nah, apa yang terjadi kalau Tuhan benar-benar tidak dibangkitkan, saudara? Ya, katakan itu mitos atau dongeng belaka, saudara. Nah, kita buka di 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, saudara, firman Tuhan yang kita baru baca ini, perhatikan dengan jelas ya. Dengan jelas menyatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia apa? Kepercayaan kita. Sia-sia iman kita, saudara. Kalau Tuhan nggak dibangkitkan nih, sia-sia kita beribadah, sia-sia kita ke gereja saat ini, sia-sia saya juga melayani, saudara. Saudara melayani, sia-sia semua. Kalau Tuhan tidak dibangkitkan, dikatakan juga kita masih hidup dalam dosa, saudara. Tapi, puji Tuhan sekali lagi, saudara, yang benar terjadi adalah, ini sekaligus fakta sejarah, saudara ya, benar-benar terjadi, saudara, bahwa Tuhan itu dibangkitkan. Jangan ada keraguan lagi di hati saudara untuk mempercayai hal ini. Tuhan benar-benar telah dibangkitkan, itu artinya kepercayaan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia, saudara. Dan karena Tuhan telah dibangkitkan, maka kita tidak hidup dalam dosa lagi. Kita telah dimerdekakan, saudara. Kita telah dibebaskan, saudara. Ya, ada amin, saudara. Kita sudah dimerdekakan. Nah, supaya semua kita ya yakin kita ini sudah dibangkitkan atau belum nih? Ya, pertanyaannya. Kita buka di Roma 6 ayat 5.
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya itu, saudara. Jadi, saudara, dijelas sekali ya, saudara ya. Jadi ketika Kristus mati, kita juga mati, saudara. Ketika Kristus bangkit, kita juga bangkit, saudara. Ya, itu ajaib, saudara. Makanya kebangkitan yang ajaib. Kristus bangkit, ya kita juga bangkit, saudara. Nah, sekarang apa yang terjadi dan bisa dialami bagi orang yang percaya bahwa Kristus telah dibangkitkan? Ingat, saudara ya, bagi orang percaya, kita ini sudah dikuburkan, sudah mati bersama Tuhan, dan kita ini sudah dibangkitkan. Nah, yang pertama, hidup yang penuh pengharapan. Ada beberapa hal, tapi pada hari ini kita akan membawakan 3 aja ya. Yang pertama adalah hidup yang penuh pengharapan. Mari kita buka di 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, saudara, kebangkitan Tuhan Yesus itu membuat kita menjadi manusia yang penuh pengharapan. Menjadi orang-orang yang penuh pengharapan, saudara. Ya. Bukan hanya pengharapan biasa, sedikit pengharapan, tapi penuh, saudara. Pengharapan akan tinggal di sorga kelak bersama Tuhan. Waduh, saudara. Kita ini semua akan kelak ya, sama-sama Tuhan loh. Tinggal bersama selama-lamanya. Penuh kemuliaan. Waduh, saudara. Saya nggak bisa bayangkan juga, saudara. Luar biasa itu. Nah, itu di sorga. Yang di sini juga begitu, saudara. Pengharapan akan punya masa depan yang cerah. Ya, pengharapan akan kehidupan yang baik, rumah tangga, kesehatan, pekerjaan, keuangan. Itu semua sudah disediakan, saudara. Ya, jadi kita penuh pengharapan, saudara. Bukan sedikit pengharapan, penuh, saudara. Nah, itu semua karena apa, saudara? Karena kebangkitan Tuhan. Nah, sebelum kebangkitan yang ada tuh hanya kematian, saudara. Nggak ada sama sekali namanya pengharapan. Kalaupun ada pengharapan, saudara, itu cuma sekilas dan terbatas, yang akhirnya akan binasa juga, saudara. Akan lewat, ya. Nah, banyak orang kaya, saudara, berusaha untuk mengumpulkan hartanya sebanyak-banyaknya, saudara. Tapi kalau pada akhir hidupnya binasa, buat apa semuanya itu, saudara? Hidup kita sekarang ini adalah hidup yang penuh pengharapan, saudara. Ini karena Tuhan lakukan, saudara. Makanya di ayat tadi, di awal dikatakan, itu semua karena rahmat-Nya yang besar. Seperti itu ya. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar. Semua karena Tuhan, saudara. Kita bisa penuh pengharapan, itu karena Tuhan, saudara. Itu luar biasa, saudara. Jadi bayangkan, saudara, kalau nggak ada Tuhan, ya saudara, emang nggak ada pengharapan sama sekali. Tapi Tuhan lakukan buat ini, itu buat kita semua, supaya kita penuh pengharapan. Itu yang pertama. Yang kedua, pembenaran. Mari kita buka di Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah, saudara, karena kebangkitannya itu kita dibenarkan. Hidup kita tuh sebelumnya sama sekali nggak benar, saudara. Apapun perbuatan baik kita ya, perbuatan baik maksud saya, untuk mencoba hidup benar nih, saudara ya, atau menjadi orang benar itu gagal sama sekali, saudara. Mulai dari Adam, Tuhan katakan tidak ada satupun orang benar. Tapi sekali lagi puji Tuhan, saudara, Tuhan mati di kayu salib, mengambil alih segala dosa kita, menebus kita dari dosa. Dia diserahkan karena pelanggaran kita, sudah dikatakan di firman tadi. Nah, kita harusnya mati, saudara. Ya. Yang harus dihukum itu siapa, saudara? Kita. Yang harus diserahkan itu kita. Tapi dia yang ambil, saudara. Nah, setelah dia terima semua, dia tanggung semua, mati di kayu salib, saudara. Dan dia bangkit, saudara. Bangkit
untuk membenarkan kita lagi, saudara. Aduh, bayangin, kalau Tuhan tidak bangkit, kita masih menjadi orang yang nggak benar, saudara. Tapi dia membenarkan kita. Makanya, siapa kita ini? Semua orang yang percaya kepadanya. Seperti yang di Roma 10:10 ayat katakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, saudara. Jadi, Tuhan tuh kasih jalan yang gampang sekali buat kita semua, buat manusia ini, saudara. Cukup dengan percaya aja kok. Dia nggak minta yang kayaknya susah-susah. Cuman percaya aja, saudara. Maka dibenarkan, saudara. Itu, saudara. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, hidup bagi Allah. Nah, mari kita buka di Roma 6:4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, saudara, tadi telah saya singgung sedikit bahwa kita ketika Yesus mati, kita mati juga, saudara. Nah, ayat yang baru kita baca ini menegaskan bahwa kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Dan dikatakan juga apa, saudara? Kita juga telah dibangkitkan, saudara. Nah, firman Tuhan ini katakan kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, hidup yang baru ini kita punya ini adalah semata-mata karena karya Tuhan. Kita menjadi manusia baru ini yang habitatnya adalah kebenaran, bukan habitat dosa lagi, saudara. Kita menjadi manusia baru nih, bukan usaha kita, saudara. Itu Tuhan kok. Tahu-tahu, karena kebangkitan kita menjadi manusia baru bagi kita yang percaya. Jadi manusia baru, saudara. Orientasi dari manusia baru ini kerajaan Allah, bukan dari dunia ini. Kalau kita mikirnya sekarang kerajaan Allah, itu bukan karena kita, saudara. Itu Tuhan yang buat, saudara. Nah, saudara harus percaya dan mengalami bahwa kita telah dibangkitkan. Jadi bukan lagi manusia lama yang dikuasai daging, tapi manusia baru yang dipimpin oleh roh. Dan oleh karenanya, saudara, jangan lagi mau ditipu oleh iblis. Iblis itu emang kerjaannya, saudara. Dia mau mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, dia sering bilang, wah, kamu tuh masih seperti yang dulu. Udah nggak akan bisa berubah deh. Kamu nih nggak bisa lepas dari dosa. Kamu masih suka hal-hal yang buruk dan sebagainya, saudara. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin, saudara. Bahwa hidup kita yang kita hidup inilah hidup yang baru. Ada manusia baru sekarang ini. Ya. Nah, hidup yang baru itu seperti apa, saudara? Kalau ada yang bertanya. Nah, kita buka di ayat terakhir ya, saudara ini. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, inilah, saudara, hidup baru kita yang adalah hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi bukan hidup untuk diri sendiri lagi, saudara. Bukan untuk kesenangan kita, hidup untuk kepentingan kita. Tapi hidup kita ini semua yang Tuhan yang punya. Kita nggak bisa hidup bagi Allah kalau kita belum mati bagi dosa. Kita belum mati akan daging kita, saudara. Ingat, saudara, ini bukan kita yang ngusahain, saudara. Itu karena Tuhan, saudara. Oleh kematiannya, kita mati bagi dosa. Jadi, kita tinggal percaya, saudara. Terima aja. Tuhan mati, ya saya mati juga bagi dosa. Nah, mungkin ini gampang mengatakannya, ya. Tidak gampang mungkin ada yang prakteknya gimana. Sebab itu, saudara, percaya dibenarkan. Kalau kamu mengaku dengan mulutnya, kamu diselamatkan. Kita perlu perkatakan firman Tuhan terus, saudara. Perkatakan. Maka firman-Nya itu menjadi hidup. Kita bisa mati bagi dosa itu karena firman-Nya, saudara. Sebab itu berdiri teguh akan kebenaran firman bahwa kita ini telah mati bagi dosa. Dan sekarang kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus, saudara. Kalau orang yang nggak percaya firman, yang tidak hidup dalam kebenaran firman, susah sekali hidup bagi Allah, saudara. Maunya hidup bagi diri sendiri. Tapi kita belajar hari demi hari, kita bergaul dengan Tuhan. Maka kita bisa hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Itulah hidup yang baru sekarang ini, saudara.
Saudara, demikianlah firman Tuhan, tidak akan saya panjangkan. Sebagai kesimpulan, kebangkitan Yesus menjadikan Yesus penuhnya sebagai Tuhan yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak seperti ketika dia masih menjadi manusia, saudara ya, walaupun kuasa Allah sanggup membuatnya tak terbatas. Tetapi dia rela menjadi manusia sama seperti kita untuk menebus kita dari dosa dan untuk mengalahkan iblis yang berkuasa atas semua, saudara. Kebangkitan Yesus menjadikan kita juga orang yang percaya, penuh pengharapan. Kebangkitan Yesus juga membenarkan kita dan sekaligus memberikan hidup baru yang tidak lagi dipimpin oleh daging tetapi oleh Roh. Saudara, semuanya itu telah dikerjakan Tuhan. Manusia hanya perlu percaya untuk mengalami kebangkitannya. Amin.